Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah Tusyara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan gedung pertunjukan di Bandung atau Bandung Performing Arts Center. Latar belakang dirancangnya gedung pertunjukan ini ialah kurangnya fasilitas untuk komunitas seni pertunjukan, khususnya teater kolosal yang memiliki performer hingga ratusan orang. Komunitas seni yang masih mempertahankan seni pertunjukan dapat memiliki wadah untuk menyalurkan budaya tersebut apabila perancangan ini dibangun. Untuk deskripsi proyek, bangunan ini dirancang oleh Muhammad Hilyah, seorang mahasiswa arsitektur Institut Teknologi Bandung. Arsitek membangun bangunan ini dengan mengambil bentuk analogi yang berasal dari legenda Sangkuriang, yakni perahu yang terbalik. Rancangan ini didesain bukan hanya untuk para penikmat seni pertunjukan secara formal saja, namun juga dapat digunakan sebagai ruang publik bagi masyarakat sekitar. Untuk nama objek perancangan ini adalah Bandung Performing Arts Center yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 7, Kecamatan Neglasari, wilayah Cibenying, Kota Bandung. Fasilitas yang berada pada gedung pertunjukan ialah untuk lantai 1, terdapat ruang komunitas, ruang latihan bersama, ruang pengelola, ruang press conference, galeri and hall of fame, ruang resital, kafe dan restoran, amphitheater, toilet, dan ruang panel. Pada lantai 2 terdapat ruang kelas, opera house, ruang penunjang, toilet, gudang, ruang VIP, ruang tunggu pemain. Untuk lantai 3 sampai lantai 5 terdiri dari ruang rehearsal, concert hall, toilet, dan gudang. Untuk pengguna gedung pertunjukan terdiri dari 6 klasifikasi tergolong dari 6 jenis, yaitu pengelola gedung, komunitas seni, penyewa teater, penonton, petugas komersial, dan petugas servis. Untuk kegiatan di dalam gedung tersendiri terdapat 4 aktivitas, yakni kegiatan pertunjukan, kegiatan latihan, kegiatan administratif, dan kegiatan komersial. Batasan perancangan objek yang akan dirancang pada perancangan gedung pertunjukan disesuaikan oleh batasan maksimal, yakni luasan 800 meter persegi. Lingkup perancangan pada gedung pertunjukan melingkupi ruang auditorium, ruang ganti, ruang rias, ruang tunggu pemain, backstage, loket tiket, resepsionis, ruang VIP, ruang administratif, ruang pengelola, ruang operating lighting, ruang operator audio, area komunal, musola, area wudhu, area makan, area dapur atau bar, toilet pria, toilet wanita, dan green room. Dimensi pada batasan perancangan ini telah tertera pada tabel kebutuhan ruang. Identifikasi masalah untuk jenis organisasi ruang, layout ruang, dan fasilitas ruang berdasarkan hasil observasi, kuesioner, dan studi banding. Masalah yang ditemukan ialah sirkulasi pada ruang auditorium tidak teratur, tidak terdapatnya ruang tunggu bagi pengunjung, padatnya sirkulasi ruang gerak pada loket tiket dan area resepsionis, fasilitas pada musola dan ruang pengelola kurang memadai, tidak adanya ruang janitor sehingga perlengkapan janitor diletakkan di sembarang tempat, fasilitas ruang yang sudah rusak seperti lantai keramik yang pecah dan sebagainya, ruang rest performer yang kurang memadai, khususnya untuk pertunjukan teater kolosal yang memiliki performer berjumlah hingga ratusan orang sangat amat tidak memadai, tidak tersedianya fasilitas untuk membuat artistik properti pertunjukan, tidak tersedianya fasilitas teater yang memadai untuk drama kolosal yang terdiri dari puluhan hingga ratusan performer. Identifikasi masalah berdasarkan persyaratan umum ruang yang didasari oleh hasil observasi, yakni sistem penghawaan yang kurang memadai pada ruang auditorium, sistem keamanan pada gedung seperti APAR atau smoke detector yang kurang memadai, serta sign atau petunjuk arah yang kurang jelas. Tujuan dan sasaran perancangan ialah
menyediakan fasilitas atau sarana yang mumpuni dan menarik terhadap kebutuhan gedung pertunjukan, sehingga kebutuhan aktivitas masyarakat di gedung pertunjukan terpenuhi, hingga masyarakat merasa nyaman untuk terus datang menonton pertunjukan guna melestarikan budaya seni pertunjukan, serta komunitas seni memiliki wadah untuk menyalurkan seni pertunjukan. Untuk studi banding dilakukan kepada dua tempat. Yang pertama adalah Gedung Budaya Sabilulungan yang berada di Soreang, Bandung. Gedung Budaya Sabilulungan merupakan gedung budaya termegah di Jawa Barat yang didirikan pada tahun 2010 dan diresmikan pada Mei 2014 dengan kapasitas 800 orang. Fasilitas yang berada di Gedung Budaya Sabilulungan meliputi ruang auditorium, loket tiket, resepsionis, showroom, toilet, ruang dewan kebudayaan, musola, area backstage, ruang rias, ruang VIP, ruang VVIP, ruang monitor operator, ruang founder dan pembina, ruang latihan, dan 3D Art Gallery. Hasil dari observasi terhadap Gedung Budaya Sabilulungan ialah pada entrance, setelah memasuki gedung, pengunjung akan segera menemukan resepsionis yang berseberangan dengan loket tiket. Untuk elemen dinding pada gedung, pada area depan menggunakan bukaan berupa jendela mati yang besar. Pada ruang auditorium, material dinding yang digunakan ialah dinding kedap suara yang dilapisi karpet. Sedangkan pada area lainnya, material dinding terbuat dari batu bata dan multiplek. Untuk elemen lantai, material lantai yang digunakan pada gedung didominasi oleh lantai keramik berwarna putih yang diberi aksen keramik berwarna hitam. Untuk ruang auditoriumnya sendiri, lantai dilapisi dengan karpet berwarna coklat kekuningan. Pada elemen plafon, material yang digunakan pada plafon ialah gypsum pada ruang auditorium dan lobi dan multiplek pada ruang lainnya. Pada pencahayaan pada gedung didapat melalui pencahayaan alami yang bersumber dari bukaan yang ada di bagian depan bangunan, serta pencahayaan buatan yang berupa lampu downlight, pendan, dan lampu TL atau neon. Untuk penghawaannya sendiri, penghawaan yang digunakan pada gedung berupa AC floor standing pada bagian lobi dan area depan gedung, AC split pada beberapa ruang di dalam gedung, serta AC sentral yang terletak pada ruang auditorium. Studi banding yang kedua dilakukan di Gedung Kesenian Sunan Ambu yang berada di ISBI, Bandung. Gedung Kesenian Sunan Ambu merupakan sebuah gedung pertunjukan yang berada di dalam area kampus Institut Seni Budaya Bandung atau ISBI. Fasilitas yang terdapat di dalam gedung ialah ruang pertunjukan, ruang rias, ruang peralatan, ruang tunggu, ruang lobi, area tangga, ruang perlengkapan, dan ruang seminar. Hasil yang didapatkan dari observasi ke Gedung Kesenian Sunan Ambu ialah pada entrance, setelah memasuki gedung, pengunjung akan segera menemukan pintu menuju ruang auditorium dengan resepsionis di sampingnya. Pada elemen dinding, material dinding yang digunakan pada gedung ialah bata yang di-finishing dengan cat putih. Sedangkan pada ruang auditorium menggunakan panel gypsum sebagai peredam suara. Pada elemen lantai, material pada gedung didominasi oleh lantai keramik berwarna putih, sedangkan pada ruang auditorium menggunakan lantai kayu yang dilapisi dengan karpet. Pada elemen plafon, material yang digunakan pada plafon ialah gypsum. Untuk pencahayaan, pada gedung didapat melalui buatan berupa lampu downlight, spotlight, dan lampu TL atau neon. Untuk penghawaan yang digunakan pada gedung berupa AC split. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iman Soleh selaku Ketua UPT Ajang Gelar Gedung Kesenian Sunan Ambu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPT Ajang Gelar Gedung Kesenian Sunan Ambu atau Bapak Iman Soleh, hal yang didapat disimpulkan ialah gedung pertunjukan yang diprioritaskan untuk tujuan pendidikan, terutama pada mahasiswa Institut Seni dan Budaya Indonesia. Pengunjung yang datang menonton pertunjukan di Gedung Kesenian Sunan Ambu, mayoritas adalah tamu yang diprioritaskan atau menerima undangan serta mahasiswa kampus ISBI, sehingga jumlah pengunjung yang datang dapat mencukupi kapasitas yang tersedia, yakni 380 orang. Gedung Kesenian Sunan Ambu terpakai setiap harinya untuk kebutuhan latihan mahasiswa jurusan teater, sedangkan untuk pementasan dilangsungkan minimal 2 pementasan setiap minggunya.
Untuk jam operasional gedung didasari pada selesainya acara pertunjukan, namun bisa dibuka selama 24 jam dari Senin hingga Minggu apabila terdapat latihan gladi bersih dan gladi kotor mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan. Untuk tren dan isu studi presiden, yang pertama adalah Tom Peterson Theater, yaitu sebuah gedung pertunjukan yang terletak di Toronto, Kanada, dirancang oleh Harry Potterini arsitek dengan luas 7.150 meter persegi. Perancang berusaha untuk menciptakan pengalaman emosional melalui desain bangunan yang dirancang berdasarkan komplementasi seni pertunjukan. Tren dan isu yang diangkat oleh gedung pertunjukan ini ialah kebersamaan penonton dengan adanya dinding pada ruang didesain dengan bentuk melengkung, serta reflektor yang dipasang di bawah catwalk mendukung ruangan untuk mendapatkan isolasi suara dan kegelapan total. Yang kedua adalah The Beijing Intern Theater Center, sebuah gedung pertunjukan yang terletak di Beijing, China, dirancang oleh Biat-Hue Studio dengan luas 23.026 meter persegi. Pada gedung teater ini, tren dan isu yang diangkat juga sama, yakni kedekatan antara penonton dan pengunjung dengan diadakannya stage yang berada rendah, panggung yang rendah, tidak memiliki elevasi yang terlalu tinggi sehingga membuat penonton dan pengunjung merasa lebih dekat. Yang ketiga adalah Theater Square yang didirikan oleh Marvel berada di Fayetteville, United States dengan luasan 50.000 kaki persegi. Tren dan isu yang diangkat pada gedung pertunjukan ini masih sama, yakni elevasi stage yang tidak terlalu tinggi sehingga membuat penonton dan performer merasa lebih dekat. Yang keempat adalah Taipei Performing Arts Centers yang dirancang oleh Oma Architect dengan luasan 58.658 meter persegi. Konsep arsitektur ini adalah limbo di mana desain bangunan memiliki sifat spesifik namun fleksibel. Untuk gedung pertunjukan ini, ruang auditoriumnya dibuat menjadi 2 bagian dan hanya disekat sehingga apabila penonton pertunjukan lebih banyak dari kapasitas di satu ruang auditorium, sekat yang berada pada ruang auditorium setelahnya dapat dibuka sehingga dapat menampung penonton yang lebih banyak. Ini untuk studi presiden. Yang pertama adalah Spira Performing Arts Center yang berada di Jönköping, Sweden. Yang kedua adalah Catalonia National Theater yang berada di Barcelona. Yang ketiga adalah Worcester Performing Arts Center yang berada di Worcester, United States. Dan yang keempat adalah Anaheim Performing Arts Center yang berada di California, United States. Yang selanjutnya adalah mapping tema dan konsep. Untuk definisi gedung pertunjukan ialah sebuah tempat atau bangunan yang dipergunakan sebagai sarana pagelaran seni tari, musik, dan drama. Klasifikasi gedung pertunjukan berdasarkan jenis terbagi 3, yakni teater, opera, dan sinema. Untuk teater sendiri, terdapat beberapa jenis yaitu teater tari, teater dramatik, teater musikal, teatrikalisasi puisi, dan teater gerak. Untuk standarisasinya sendiri berdasarkan peraturan Pemerintah Pariwisata Nomor 17 Tahun 2015 yang terdapat 4 jenis, yakni standarisasi penunjuk arah gedung, standarisasi panggung pertunjukan, standarisasi fasilitas pengunjung, serta standarisasi bangunan gedung. Untuk fungsinya sendiri, berdasarkan Seminar Arsitektur tahun 2002, terdapat 3, yakni wadah pendidikan yang bersifat hiburan, wadah untuk meningkatkan apresiasi terhadap seni pertunjukan, dan wadah untuk memelihara budaya seni pertunjukan. Selanjutnya adalah pencapaian suasana. Berdasarkan lokasi, terdapat vegetasi peneduh serta berada di zona komersial yang dapat menghadirkan kesan nyaman dan teduh di dalam ruang serta menghadirkan kesan modern yang membuat masyarakat tertarik. Berdasarkan pola interaksi antara pengunjung dan performer dan pertunjukan menghadirkan suasana yang meningkatkan kenyamanan pengunjung selama berlangsungnya pertunjukan.
Berdasarkan fungsi, wadah untuk melestarikan budaya seni pertunjukan dan wadah untuk pendidikan seni budaya bersifat hiburan yang menghadirkan kesan yang menarik bagi pemuda atau pemudi. Yang kedua adalah pencapaian tema. Berdasarkan lokasi, terdapat universitas di sekitar lokasi, berada di zona yang tidak macet dan banyak vegetasi. Berdasarkan hal itu, desain yang dapat dihadirkan ialah desain yang kekinian untuk menarik perhatian pemuda dan menghadirkan desain yang memanfaatkan vegetasi yang ada. Berdasarkan target perancangan, menyediakan fasilitas bagi komunitas seni pertunjukan dan menarik perhatian masyarakat terhadap teater. Yang dapat disimpulkan ialah menghadirkan desain yang kekinian dan fungsional. Untuk tema dan konsepnya sendiri, penggayaan yang akan dicapai ialah penggayaan kontemporer dengan bentuk geometris, asimetris, atraktif, dan unik. Material yang digunakan ialah kayu dan atau slat, batu alam, kaca, beton, dan besi. Warna yang digunakan ialah hitam, putih, coklat, dan abu-abu. Ruang didominasi oleh open plan atau tidak memiliki banyak partisi sehingga memberi kesan luas, dan pencahayaan yang berupa pencahayaan alami yang membuat banyak bukaan serta pencahayaan buatan. Karakteristik gaya kontemporer ialah memanfaatkan material yang natural, menggunakan pencahayaan alami yang maksimal dengan adanya jendela besar pada ruangan, menggunakan warna yang bernuansa netral, menggunakan furniture minimalis, cenderung menggunakan garis melengkung sebagai alternatif bentuk, terlihat luas dan minimalis. Dipilihnya gaya kontemporer ini ialah dengan ada lokalitas yang digunakan pada perancangan sesuai dengan arsiteknya ialah lokalitas Sunda dengan mengusung lokalitas di mana orang-orang Sunda senang berkumpul bersama keluarga atau bersama teman atau bersama saudara dan mengobrol atau sekedar berkumpul bersama-sama. Dengan gaya kontemporer yang memiliki karakteristik terlihat luas dan minimalis, maka hal itu sejalan dengan lokalitas yang diusung. Pada dinding, penerapan yang diterapkan pada dinding terbagi ke dalam beberapa tipe. Pada bagian ruang auditorium dan beberapa ruang tertentu, material yang akan digunakan pada dinding ialah gypsum akustik dan panel akustik. Sedangkan pada bagian ruangan lainnya, material dinding yang digunakan dapat berupa batu alam, beton, dan slat atau kayu. Untuk lantai sendiri, penerapan pada lantai terbagi ke dalam beberapa tipe. Pada bagian ruang auditorium dan beberapa ruang tertentu, material yang akan digunakan ialah material yang dapat dijadikan sebagai penyerap atau peredam suara, seperti karpet, batu marmer, dan kayu. Sedangkan pada bagian ruang lainnya, material lantai yang digunakan berupa batu alam, tile atau keramik, dan parket. Untuk furniture-nya sendiri, penerapan pada siling ruangan auditorium menggunakan gypsum dengan bentuk permukaan yang miring dan tidak beraturan agar sebagian besar bunyi menyebar ke arah penonton. Untuk warna yang digunakan ialah warna-warna netral seperti coklat, hitam, abu-abu, dan putih. Berikut untuk moodboard gedung pertunjukan khususnya di ruang auditorium. Selanjutnya adalah moodboard bagian ticketing, kemudian moodboard bagian makeup room, lalu moodboard bagian dressing room atau changing room, dan moodboard communal area. Untuk programmingnya tersendiri, data usulan kebutuhan ruang yang akan diambil pada perancangan ini ialah ruang auditorium, ruang ganti, ruang administratif, ruang pengelola, toilet pria, toilet wanita, green room, ruang operator lighting, ruang operator audio, area komunal, musola, dan area wudhu. Selanjutnya adalah area makan, area bar atau dapur, janitor, dan ruang kelas. Berikut zoningnya. Google diagram.
Selanjutnya adalah flow kegiatan latihan komunitas seni. Untuk komunitas seni, ialah datang, lalu naik ke lantai 2, masuk ke ruang latihan, berlatih, kemudian makan, atau bisa juga langsung pulang. Untuk flow activity komunitas seni bagian artistik ialah datang, naik ke lantai 2, membuat properti untuk panggung, atau apabila sudah mau dilakukan pertunjukan, menyeting artistik atau properti panggung untuk pertunjukan, kemudian melakukan evaluasi, setelah itu makan atau dapat langsung pulang. Untuk flow kegiatan pertunjukan komunitas seninya, yang pertama adalah datang, lalu masuk ke performance lounge, naik ke lantai 2, masuk ke ruang latihan, setelah itu dapat ke ruang tunggu atau ruang rias atau ruang ganti, setelahnya ke backstage, kemudian naik ke atas panggung, memulai pertunjukan, setelah itu melakukan evaluasi, setelah evaluasi dilakukan, dapat pulang atau makan dulu baru pulang. Ini adalah flow activity pemain tamu atau pemain VIP, yaitu datang, memasuki performance lounge, naik ke lantai 2, masuk ke ruang latihan, kemudian ke ruang tunggu VIP, ke ruang rias, ke ruang ganti, setelah itu ke backstage, lalu naik ke atas panggung, memulai pertunjukan. Setelah pertunjukan dilakukan, dapat melakukan press conference atau langsung melakukan evaluasi, kemudian dapat langsung pulang atau makan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah flow activity pengunjung, yakni datang, dapat makan dulu atau langsung ke lobby resepsionis atau melihat-lihat galeri and Hall of Fame, kemudian naik ke lantai 2, membeli tiket, setelah membeli tiket masuk ke ruang auditorium, mencari tempat duduk, kemudian menonton pertunjukan. Setelah pertunjukan selesai, dapat melihat galeri dan Hall of Fame atau melihat press conference atau dapat makan, kemudian pulang. Untuk skematik desain, yang pertama adalah ruang makeup dan ruang ganti. Pada ruang makeup terdapat meja rias dengan bentuk yang di-custom dilengkapi dengan laci untuk meletakkan makeup atau kebutuhan rias lainnya. Untuk dindingnya dilengkapi dengan kaca rias yang dilengkapi dengan LED lamp berbentuk bulat untuk menerangi wajah saat melakukan periasan. Kemudian terdapat sofa yang berbentuk bundar yang berfungsi sebagai area tunggu. Jadi apabila performer yang lain sedang dirias, sisa performer lainnya dapat menunggu di area ini atau dapat menunggu di area ini. Kemudian ada partisi sekat pada ruangan yang memisahkan antara ruang rias dan ruang ganti. Untuk pada ruang gantinya sendiri, terdapat bilik-bilik dengan sekat yang terbuat dari multiplex serta dilengkapi dengan hordeng sebagai penutup ruang. Di dalam bilik tersendiri dilengkapi dengan kaca dan kursi atau stul. Setelah itu terdapat rak gantungan baju yang berisikan baju performer agar performer dapat mengambil bajunya sendiri sebelum menggantinya. Kemudian adalah sofa yang diletakkan di dekat pintu masuk yang berfungsi sebagai area tunggu performer saat menunggu giliran untuk dirias dan berganti pakaian. Jadi apabila sofa yang di sini penuh, performer dapat menunggu di sini, atau performer yang setelah selesai dirias atau setelah selesai mengganti baju juga dapat menunggu di sini. Kemudian ada entrance, pintu masuk yang tidak dilengkapi dengan pintu untuk memudahkan para performers untuk keluar masuk. Selanjutnya adalah ticketing dan ruang staff. Pada ruang staff terdapat locker yang berfungsi sebagai tempat meletakkan barang-barang karyawan atau staff. Selanjutnya ada small kitchen set untuk yang berfungsi sebagai pantry untuk karyawan atau staff. Selanjutnya ada dining set, meja dan kursi yang berfungsi sebagai tempat makan atau istirahat staff. Pada area tiket sendiri terdapat area self-serve, di mana dilengkapi dengan tiket mesin berfungsi untuk pembelian tiket secara mandiri menggunakan mesin tanpa dibantu petugas. Jadi apabila antrian dengan petugas ramai, pengunjung dapat memiliki opsi untuk membeli tiketnya secara mandiri di tiket mesin ini. Yang kedua adalah tiket counter, area pembelian tiket dengan petugas. Yang ketiga adalah
backlit letter, huruf timbul yang berfungsi sebagai sign atau tanda area penjualan tiket yang dapat menyala sehingga menarik perhatian pengunjung dari kejauhan. Sehingga pengunjung, dikarenakan ruang auditorium berada di lantai 2, pengunjung yang naik ke lantai 2 dapat langsung menemukan tempat pembelian tiket dengan adanya backlit letter ini. Yang ketiga ada vending machine yang menjual makanan atau minuman yang dapat disantap di dalam ruang auditorium. Ini untuk perspektifnya, perspektif waiting room. Yang kedua adalah perspektif makeup room. Dan yang ketiga perspektif changing room. Sekian ini adalah Women VIP Makeup Room. Dibedakan dengan performer biasanya karena untuk VIP Makeup Room ini dikhususkan untuk performer undangan atau artis-artis yang diundang untuk melakukan pertunjukan bersama dengan performer yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.